Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Nah, kali ini kita mau coba gali sesuatu yang kayaknya dasar banget ya, tapi sering kelewat waktu kita nerima informasi, apalagi angka. Apa itu? Reaksi emosi kita sendiri. Betul sekali. Kita bakal banyak merujuk ke gagasan dari buku tim Harvard nih, yang memang fokus ngajak kita mikir lebih kritis soal data. Dan misi kita sekarang, memahami kenapa sih mengenali perasaan kita itu jadi langkah pertama yang krusial banget. Bahkan sebelum kita coba mikir logis atau analisis datanya ya. Iya, persis. Kata Harvard, percuma kita jago statistik kalau ujung-ujungnya kita nggak bisa ngendaliin reaksi emosi kita pas lihat angka itu. Dan ini kerasa banget gak sih di kehidupan sehari-hari? Coba deh Anda perhatikan. Kalau ada info misalnya jarak bumi ke Mars gitu ya, mungkin reaksinya datar aja. Biasa aja ya, nggak ada gejolak gitu. Nah, tapi coba kalau angkanya soal isu politik yang lagi panas, atau soal kesehatan kita, atau mungkin isu sensitif yang nyangkut identitas kita. Wah, itu beda cerita. Langsung ada sengatan gitu kan? Ada rasa greget, entah setuju banget atau malah kesel banget. Nah, sengatan itu dia. Persis, sengatan emosi ini yang bisa jadi masalah. Respon emosional ini nih yang bisa bikin kita tanpa sadar langsung klik, percaya sama klaim yang mestinya kita ragukan. Atau sebaliknya ya, nolak mentah-mentah fakta yang valid. Cuma karena, aduh rasanya kok nggak enak ya dengarnya. Betul, ini kayak ada kabut emosi gitu yang nutupin pandangan jernih kita ke data. Makanya, aturan pertama dari Hartford ini penting banget. Perhatikan perasaan Anda. Sadari dulu apa yang bergejolak di dalam. Oke, mari kita bedah lebih dalam lagi nih. Kenapa ya kok kita ini gampang banget gitu kepancing emosinya sama angka atau klaim? Salah satu biang kerok utamanya itu wishful thinking. Berpikir berdasarkan harapan ya. Iya, kita cenderung percaya sesuatu bukan karena buktinya kuat, tapi lebih karena kita, pengen banget itu benar gitu. Rasanya nyaman kalau itu benar. Ini kayak candu yang menenangkan tapi sebenarnya bahaya. Contoh yang mungkin paling sedih ya, itu kasus penyangkalan HIV/AIDS. Oh iya. Buat orang yang hidup dengan HIV, gagasan kalau misalnya HIV itu nggak menyebabkan AIDS atau nggak akan nular ke bayi lewat ASI, itu kan kedengarannya melegakan banget ya. Pasti, rasanya kayak beban berat terangkat. Tapi harapan itu sayangnya bisa berakibat fatal. Ada beberapa survei, ya meskipun datanya mungkin nggak presisi-presisi amat, tapi nunjukin kalau pandangan berbahaya ini bisa dianut sampai 15-20% penderita AIDS. Harapan ngalahin fakta pahitnya. Ngeri juga ya. Ada contoh lain nggak soal wishful thinking ini? Ada. Ada studi menarik dari Kobi Mairas. Dia bikin simulasi pasar gandum. Nah, sebagian peserta jadi petani, mereka untung kalau harga gandum naik. Sebagian lagi jadi tukang roti, untungnya kalau harga turun. Oke, jadi ada kepentingan beda nih. Betul. Tugasnya sama, prediksi harga gandum seakurat mungkin. Ada bonus kalau prediksinya tepat. Tapi, nah ini dia, ada bonus tambahan kalau harganya nanti bergerak sesuai keinginan mereka. Wah, ini jebakan halus nih. Iya. Dan tebak apa yang terjadi? Ya, prediksi mereka jadi miring. Para petani jadi lebih optimis harga bakal naik. Sebaliknya, tukang roti lebih condong mikir harga bakal turun. Jadi harapan dapat bonus tambahan itu ngotorin prediksi objektif mereka ya? Persis. Keinginan finansial itu secara nggak sadar ngebajak kemampuan mereka buat prediksi secara netral. Ini juga kerasa banget pas awal-awal pandemi COVID-19 dulu kan ya. Ingat nggak modal puncak gunung es dari Oxford sekitar Maret 2020? Oh, yang bilang kalau kasus terdeteksi itu cuma secuil, aslinya udah banyak banget yang kena tapi ringan atau tanpa gejala. Nah, ya itu. Yang intinya bilang tingkat kematiannya rendah. Itu viral banget kan waktu itu? Kenapa coba? Ya karena itu persis kabar baik yang kita semua pengenin banget di tengah ketakutan dan ketidakpastian. Kita pengen banget percaya itu benar. Betul. Padahal kalau dipikir lagi, waktu itu kan datanya masih acak-acakan ya. Modelnya juga penuh asumsi. Tapi rasa lega yang ditawarin itu, aduh, menggoda banget. Banyak yang langsung nelan aja gitu, tanpa kritis. Keinginan kolektif akan kabar baik, ngalahin kehati-hatian. Oke, jadi selain pengen percaya yang enak-enak, ada lagi nih tendensi kita yang lain, yaitu nyari-nyari pembenaran buat apa yang udah kita yakini. Ini namanya bias konfirmasi. Ini juga penyakit umum banget. Kita secara aktif loh, bukan pasif. Kita berburu bukti yang dukung pandangan kita. Sementara bukti yang nggak cocok, Nah, itu dia.
Bukti yang nggak cocok atau bertentangan, kita cenderung abaikan, atau kita cari-cari salahnya. Metodologinya jelek nih, atau bahkan nyerang kredibilitas sumbernya. Ini pasti dibayar. Ada studi menarik soal ini ya, yang dari Edwards dan Smith itu. Iya, betul. Mereka minta partisipan bikin argumen pro dan kontra soal isu kontroversial kayak aborsi, hukuman fisik anak, gitu-gitu. Hasilnya menarik banget. Gimana tuh? Ternyata, orang itu jauh lebih jago nyari kelemahan argumen lawan daripada membangun argumen yang kuat dari sudut pandang lawan. Lebih gampang runtuhin argumen orang daripada membangun argumen dari sisi yang nggak kita setujui. Jadi lebih gampang nggak percaya daripada percaya ya, kalau soal pandangan orang lain. Kelihatannya gitu. Ketidakpercayaan itu lebih mudah dipicu. Terus ada lagi eksperimen klasik soal hukuman mati dari Lord, Ross, dan Leper. Ini benar-benar nunjukin betapa keras kepalanya kita. Oke, gimana ceritanya? Mereka kumpulin orang yang udah jelas sikapnya, pro hukuman mati atau kontra hukuman mati. Terus, mereka dikasih 2 ringkasan studi fiktif, tapi dibuat kayak beneran. Satu studi nunjukin hukuman mati itu efektif nekan kejahatan, satu lagi bilang nggak efektif. Ya logikanya kan kalau dikasih bukti dari 2 sisi, harusnya jadi lebih moderat gitu ya. Mikir, ternyata nggak sesimpel itu. Harusnya gitu kan? Tapi ternyata enggak. Yang terjadi malah sebaliknya. Yang pro hukuman mati, mereka nilai studi yang mendukung pandangan mereka itu lebih meyakinkan, metodologinya bagus. Sementara studi yang bilang nggak efektif. Dianggap cacat, nggak valid. Begitu juga sebaliknya sama kelompok yang kontra. Hasilnya, bukannya jadi deket, paparan bukti yang sama malah bikin 2 kubu ini makin yakin sama pandangan awal mereka, makin terpolarisasi. Wah, gila juga ya. Bukti malah bikin makin jauh. Iya, bukti baru malah jadi amunisi buat memperkuat benteng keyakinan lama. Dan ada penelitian lain dari Faber dan Lodge soal isu politik kayak pengendalian senjata, affirmative action. Mereka nemuin hal yang lebih dalam lagi. Apa tuh? Orang itu nggak cuma pasif nyari yang cocok. Mereka secara aktif ngerahkan energi buat nyari cara menyanggah, membantah argumen yang nggak mereka suka. Bener-bener kayak pengacara yang lagi bela kliennya mati-matian. Dan bagian yang paling bikin kagetnya apa? Nah, ini dia yang ironis. Partisipan yang pengetahuannya lebih luas, yang kemampuan analisis politiknya lebih canggih, Harusnya lebih objektif dong. ternyata enggak. Mereka justru lebih rentan kena bias konfirmasi ini. Loh, kok bisa gitu? Aneh banget. Bukannya kalau lebih pinter harusnya lebih terbuka, ya? Nah, itu dia pertanyaannya. Kenapa? Karena senjata pengetahuan dan kecanggihan berpikir mereka itu malah dipakai buat jadi pengacara yang lebih lihai dalam ngebela keyakinan awal mereka. Semakin pinter, semakin jago ngeles dan cari pembenaran. Wah, ini agak nyeremin sih. Jadi lebih banyak tahu nggak otomatis bikin kita lebih bijak ya? Malah bisa bikin kita lebih keras kepala sama bias kita sendiri. Dalam beberapa kasus sayangnya iya. Pengetahuan itu bisa jadi alat buat motivated reasoning, nalar yang motivasinya bukan nyari kebenaran, tapi mempertahankan keyakinan atau identitas kita. Semakin banyak amunisi pengetahuan, semakin canggih kita nembak jatuh argumen lawan dan bangun benteng buat argumen kita. Dan ini nyambung ke pendorong emosi berikutnya. Apa itu? Soal identitas kelompok, tribalisme. Kita percaya sesuatu bukan cuma karena kita anggap itu benar secara fakta, tapi karena orang-orang kaya saya, ia percaya itu. Iya. Jadi biar nggak dianggap beda sendiri gitu ya, biar tetap jadi bagian dari suku kita. Tepat. Menjadi bagian dari kelompok itu seringkali secara sosial lebih penting rasanya daripada kebenaran objektif itu sendiri. Contoh paling jelas ya perdebatan soal perubahan iklim. Betul, itu udah kayak KTP politik ya. Iya kan? Klaim kayak aktivitas manusia penyebab utama pemanasan global itu udah bukan lagi sekedar sains buat banyak orang, tapi udah jadi bagian identitas politik. Kita bisa tebak posisi orang soal ini cuma dari afiliasi politiknya. Kiri dan kanan udah beda banget pandangannya. Dan lagi-lagi nih, yang ironis. Nah, iya. Sama kayak bias konfirmasi tadi, jurang perbedaan pandangan ini justru makin lebar di kalangan orang yang pendidikannya lebih tinggi atau literasi sainsnya lebih bagus. Serius? Jadi orang makin terdidik, malah makin jauh pandangannya soal ini, tergantung kubunya. Iya, data menunjukkan begitu. Misalnya di konteks Amerika, Demokrat dan Republikan yang sama-sama S3 misalnya, pandangannya soal perubahan iklim itu lebih jauh beda daripada Demokrat dan Republikan yang lulusan SMA. Kok bisa gitu sih? Apa penjelasannya? Kelihatannya, lagi-lagi, pengetahuan itu nggak dipakai buat nyari kebenaran objektif atau titik temu, tapi jadi alat buat memperkuat identitas kelompok. Orang pintar di kelompokku mikirnya gini loh, dan ini alasannya.
argumennya jadi lebih canggih, tapi tujuannya tetap bela suku. Beda ya sama kasus penyangkalan HIV tadi? Beda. Kalau di HIV, konsekuensi pribadi kalau salah kan fatal banget nyawa taruhannya. Meskipun elemen sosialnya tetap ada. Tapi kalau soal perubahan iklim, dampak keyakinan satu orang, kayak Anda atau saya, ke nasib planet ini kan jujur aja hampir nol. Iya juga sih, satu orang nggak ngaruh banyak. Tapi dampak sosial, kalau Anda beda pendapat sama kelompok Anda, wah, itu bisa gede, bisa dianggap aneh, nggak loyal, dikucilin, bahkan dicap pengkhianat. Jadi secara hitung-hitungan sosial, kadang lebih aman ikut arus aja ya, meskipun mungkin nggak 100% benar secara fakta. Seringkali begitu. Lebih baik salah secara ilmiah, tapi diterima secara sosial, daripada benar, tapi terasing. Dan yang terakhir nih, ada kecenderungan kita buat main umpet-umpetan sama informasi yang nggak enak. Namanya efek burung unta. Kayak burung unta masukin kepala ke pasir gitu ya, pura-pura nggak lihat bahaya. Konon katanya begitu ya. Intinya, kita cenderung ngabaikan atau menghindarin info yang bikin kita cemas, nggak nyaman, atau ngerusak citra diri kita yang positif. Contohnya gimana tuh? Investor saham. Katanya nih, mereka lebih jarang ngecek portofolio pas pasar lagi merah, lagi turun. Tapi rajin banget ngecek pas lagi hijau, lagi naik. Padahal logikanya kebalik ya. Justru pas turun kan penting buat lihat, buat strategi. Mestinya gitu. Tapi ya itu, lihat angka minus kan nggak enak ya rasanya. Jadi ya, mending nggak usah dilihat dulu deh. Saya curiga nih, banyak di antara kita yang pernah nggak sengaja lupa ngecek tagihan kartu kredit abis liburan panjang. Mirip-mirip lah. Haha, iya juga ya. Prinsipnya mirip. Mirip banget. Kita juga lihat ini pas misinformasi nyebar luas, apalagi pas krisis kayak COVID-19. Orang kan cemas, bingung, butuh pegangan. Terus muncul tuh tips atau saran yang kelihatannya masuk akal, nenangin gitu. Padahal mungkin hoaks. Dorongan buat nolong atau biar nggak cemas lagi gitu ya. Iya, dorongan emosional buat membantu atau meredakan cemas itu bikin orang buru-buru nge-share. Seringkali tanpa cek fakta dulu. Emosi ngalahin analisis. Ada studi lama soal ini ya, yang pakai suara statis itu? Ah iya, studi tahun 1967. Itu klasik banget. Jadi peserta diminta dengerin rekaman pidato, tapi ada gangguan suara statis, kresek-kresek gitu. Mereka dikasih tombol buat ngilangin statisnya kalau mau. Terus hasilnya? Nah, hasilnya menarik. Perokok cenderung ngebiarin aja statis itu ganggu pas dengerin pesan anti merokok. Sebaliknya, yang bukan perokok, mereka aktif neken tombol biar pesannya jelas. Wah, Pola yang sama juga kelihatan pas subjek Kristen dengerin pesan anti-Kristen, mereka biarin aja statisnya. Jadi, kita secara aktif atau minimal pasif lah nyaring informasi yang nggak pengen kita dengar. oke. Jadi semua ini wishful thinking, bias konfirmasi, ikut-ikutan suku, sama efek burung unta ini semua jebakan emosional ya pas kita ketemu informasi. Betul, dan bahayanya jelas. Kita bisa nipu diri sendiri, bikin keputusan jelek karena landasannya salah. Dan jadi gampang dimanipulasi juga ya, kayak contoh industri rokok tadi. Nah itu dia. Mereka kan nggak perlu buktiin rokok itu sehat. Cukup aja terus-terusan nyebar keraguan soal bukti bahayanya. Ah, itu kan cuma korelasi. Perlu riset lagi, gitu terus. Keraguan itu gampang banget ditanam kalau emosi dan keinginan kita udah ikut main. Ada contoh klasik lain nggak soal gimana emosi ini bisa membajak logika, bahkan pada ahlinya? Ada banget. Kasus Abraham Bredius sama lukisan Vermeer palsu. Bredius ini awal abad 20, pakar nomor 1 dunia soal pelukis Belanda, Vermeer. Dia punya ambisi besar, nemuin lagi mahakarya Vermeer yang hilang. Pengen banget gitu ya nemuin. Banget. Mungkin juga buat nebus kesalahan dia di masa lalu karena pernah salah nilai karya Vermeer. Lalu muncullah lukisan Christ at Emmaus. Ini palsu, bikinan pelukis gagal namanya Han van Meegeren. Tapi karena Bredius saking pengennya ini asli, dia jadi nggak lihat yang aneh-aneh gitu. Persis. Dia dibutakan sama harapannya. Dia fokus ke detail kecil yang kayaknya dukung keaslian. Ada vas abad 17 asli dipakai Van Meegeren, pigmen warnanya mirip, komposisinya ngingetin ke Caravaggio, hal-hal teknis gitu deh. Tapi dia ngabaikan satu hal paling jelas. Lukisan itu gayanya, kualitasnya, beda banget sama karya Vermeer asli yang lain. Terus gimana dia ngumuminnya? Nah, pas dia ngumumin penemuan ini, kalimatnya itu benar-benar nunjukin giasnya. Dia bilang,
Ini merupakan karya agung Vermeer. Sangat berbeda dari semua lukisannya yang lain, namun setiap incinya adalah Vermeer. Wah, sangat berbeda dari semua lukisannya yang lain, itu kan harusnya jadi tanda bahaya ya? Harusnya, tapi ya itu, keinginannya terlalu kuat, keahliannya pun kalah. Gila juga ya. Terus cerita si pemalsunya gimana? Si Van Meegeren itu. Terus gimana dia lolos? Disinilah dia pinter. Buat bela diri dia ngaku, saya nggak jual Vermeer asli, saya memalsukannya. Saya nipu Göring dan Nazi. Wah, Cerita ini langsung booming. Publik Belanda yang baru aja luka parah karena pendudukan Jerman, mereka butuh pahlawan. Mereka pengen banget percaya cerita ini. Si penipu jenius yang ngadalin musuh. jadi mereka mengeluk-elukkan dia gitu. Iya, mereka sampai ngabaikan bukti-bukti lain kalau Van Meegeren ini sebenarnya simpatisan Nazi. Misalnya, nggak lama setelah perang, ketemu buku karya Van Meegeren yang ada dedikasi pribadi buat Hitler. Di perpustakaan Hitler. Sempat masuk koran perlawanan loh, tapi kayak nguap aja beritanya. Orang nggak mau denger. Jadi cerita yang enak didengar ngalahin fakta yang nggak enak ya? Tepat. Cerita heroik si penipu yang jadi pahlawan itu lebih menarik daripada fakta kelabu soal simpatisan Nazi. Van Meegeren malah sempat jadi orang terpopuler kedua di Belanda sebelum meninggal. Luar biasa gimana narasi bisa dibentuk emosi kolektif. Nah, intinya kan gini, kalau harapan dan emosi bisa ngubah pemalsu jadi pahlawan nasional, atau lukisan biasa jadi mahakarya di mata ahli, bayangin betapa gampangnya emosi ngubah cara kita lihat statistik atau data. Angka jelek jadi bagus, bukti kuat jadi hoax. Terus gimana dong caranya ngelawan ini semua? Kita balik lagi ke awal ya. Aturan pertama, sadari perasaan Anda. Betul. Langkah pertamanya dan ini mungkin yang paling susah. Ngakuin dulu kalau kita semua, Anda dan saya, itu rentan sama hal ini. Bukan cuma mereka yang beda pandangan politik atau orang lain yang gampang kena hoaks. Seringkali kita mikir kita punya prinsip, lawan kita yang bias, atau kita skeptis, orang lain yang kemakan konspirasi. Nah, itu dia. Padahal, ya kita semua punya potensi mikir pakai hati, nggak cuma pakai kepala. Caranya gimana? Latih jedah. Jedah. Maksudnya? Saran Harvard sederhana. Pas ketemu klaim atau statistik yang mancing emosi, coba deh, hitung sampai 3 dulu sebelum reaksi. Tarik nafas. Perhatiin reaksi pertama Anda. Langsung setuju? Langsung pengen nyerang? Ada rasa seneng, marah, takut, lega? Tanya ke diri sendiri, kenapa saya ngerasa gini ya? Dari mana ini datangnya? Jadi, ngendaliin atau minimal sadar sama respons emosi ini jadi fondasinya ya, bahkan lebih penting dari jago rumus statistik. Bisa dibilang begitu. Karena kalau emosi kita yang nyetir, sehebat apapun analisis kita, ujung-ujungnya kita bisa nipu diri sendiri. Keahlian statistik tanpa kesadaran diri emosional itu bisa bahaya. Tapi apa kesadaran ini jaminan kita bakal selalu benar? Ya tentu nggak jaminan 100% kita jadi objektif sempurna. Bias itu licin, bisa nyelip lagi. Tapi kesadaran ini pertahanan pertama yang krusial banget. Kayak masang alarm di kepala yang bunyi kalau emosi mulai mau ngambil alih setir. Jadi kita kasih kesempatan buat nalar yang lebih jernih bekerja. Oke, jadi kesimpulan dari pembahasan kita kali ini sebenarnya simpel ya, tapi dampaknya gede. Aturan emas pertama pas kita berhadapan sama informasi, apalagi angka, itu perhatikan baik-baik perasaan Anda sendiri. Sadari gimana harapan, ketakutan, keinginan buat bener, loyalitas ke kelompok, itu semua bisa mewarnai kacamata kita pas lihat data. Dan ini bukan soal jadi robot tanpa emosi ya. Bukan itu tujuannya. Emosi itu manusiawi, penting malah. Tujuannya cuma ngenalin kapan emosi itu mulai ngebajak penilaian kita. Biar kita nggak bikin kesimpulan membabi buta. Dengan sadar potensi jebakan ini, kita buka peluang buat evaluasi yang lebih seimbang. Dan harapannya keputusan yang lebih bijak juga. Betul. Nah, ini bawa kita ke satu pemikiran penutup nih. Setelah kita belajar buat lebih waspada sama gejolak emosi kita pas lihat data, terus apa lagi? Sumber kita ngasih sinyal, ada satu kualitas diri yang mungkin bisa jadi vaksin yang lebih ampuh lawan bias, bahkan lebih dari sekedar sadar diri. Oh ya? Apa tuh? Kualitas itu, rasa ingin tahu. Gimana kalau daripada langsung nilai benar salah, suka nggak suka, kita coba latih diri jadi lebih penasaran. Penasaran gimana maksudnya? Penasaran kenapa ya data ini bikin saya ngerasa gini? Penasaran kenapa hasil studi ini kok beda dari yang saya kira? Mungkin rasa ingin tahu yang tulus itu kunci buat buka gembok pikiran kita. Apalagi pas fakta aja rasanya kurang kuat buat nembus tembok emosi. Menarik. Sesuatu buat direnungkan ya.
Ya, sesuatu untuk Anda renungkan. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.